Kurban ternyata sudah ada di zaman Nabi Adam. Perintah kurban diperintahkan Allah terkhusus kepada Qabil dan Habil, dua putra Nabi Adam. Perintah berkurban tersebut ada agar terlihat siapa di antara mereka berdua yang benar-benar melaksanakan kurban itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala atau berdasarkan ketakwaannya. Akhirnya terlihatlah kurban siapa di antara mereka yang diterima dan kurban siapa yang ditolak. Dan ternyata setelah perintah kurban itu ada kejadian mengerikan, yakni pembunuhan pertama dalam sejarah umat manusia. Mau tahu kisah lengkapnya? Simak video ini sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman media Nurul Ummah semuanya? Semoga sehat afiat selalu, zahir batinnya, berkah selalu rizkinya. Amin. Di podcast Kisah Islami episode kali ini, saya mau ceritain tentang kurbannya dua putra Nabi Adam, yaitu Qabil dan Habil. Cerita ini sangat penting, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang memerintahkan untuk menceritakan. Coba teman-teman perhatikan Quran surat Al-Maidah surat ke-5 ayat ke-27, yang artinya, ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, yakni Qabil dan Habil, menurut yang sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua, dan tidak diterima dari yang lainnya. Ia berkata, "Aku pasti membunuhmu." Berkatalah Habil, "Sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa." Nah, di situ jelas ada kata utslu, yang diterjemahkan dengan arti ceritakanlah. Artinya kita sebagai mukmin harus tahu cerita ini dan menceritakannya untuk jadi pelajaran di kehidupan kita. Imam Al-Qurtubi di dalam kitab tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran menjelaskan bahwa setiap Siti Hawa melahirkan, maka yang keluar itu langsung dua bayi. Dua bayi satu jodoh, maksudnya satu laki-laki dan satu perempuan. Kedua bayi itu bisa kita sebut sebagai saudara satu kandung. Namun diceritakan juga bahwa pernah satu kali Ibunda Hawa ini melahirkan anak tunggal, atau maksudnya bukan berpasangan, yaitu saat melahirkan Nabi Sith, yang lahir menggantikan Habil karena dibunuh saudaranya sendiri, yaitu Qabil. Nah, ceritanya seperti ini. Jadi Qabil lahir bersama dengan saudari satu kandung yang bernama Iklima. Iklima terlahir sebagai wanita yang cantik. Sementara saudaranya Habil lahir bersama dengan saudara perempuan sekandung yang bernama Labuda. Sementara diceritakan para Labuda ini tidak secantik Iklima. Nah, lalu ceritanya, ketika Qabil dan Habil sudah beranjak dewasa dan sampai pada usia layak menikah, maka aturan pada saat itu, mereka tidak boleh menikah dengan saudara satu kandungan, tetapi dibolehkan menikah dengan saudara yang lain, kakak atau adik yang tidak satu kandungan. Sesuai dengan aturan yang berlaku tersebut, maka Qabil harus menikah dengan Labuda, tidak boleh menikahi Iklima. Sementara Habil menikahi Iklima dan dilarang menikahi Labuda. Aturannya tidak boleh menikahi saudara satu kandungan. Masalahnya nih teman-teman, Qabil tidak terima ada aturan seperti itu. Padahal aturan itu adalah ketentuan dari Allah. Tapi dia gak mau tahu. Dia hanya mau menikahi saudari satu kandungnya, Iklima, yang menurutnya memiliki paras atau rupa yang lebih cantik. Dalam satu riwayat, Qabil berkata, "Saya lebih berhak untuk Iklima." Dan Habil pun lebih berhak dengan saudari perempuan sekandungnya. Ketentuan ini sebenarnya bukan dari Allah, melainkan hanya akal-akalanmu saja. Ini diucapkan kepada ayahnya, yaitu Nabi Adam. Subhanallah. Singkat cerita, akhirnya Nabi Adam pun memerintahkan kedua putranya, Qabil dan Habil, untuk berkurban. Untuk membuktikan mana yang benar dan yang salah, maka diperintahkanlah untuk berkurban. Maka barang siapa yang kurbannya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, dialah yang lebih berhak.
Nah, Syekh Fakhruddin Al-Razi di dalam kitabnya, yaitu Mafatihul Ghaib, menjelaskan, jika kurban mereka diterima, itu akan ada api yang turun dari langit. Jadi, persembahan kurbannya itu akan disambar oleh api yang turun dari langit, sebagaimana juga pendapat mayoritas ahli tafsir seperti itu. Nah, teman-teman, Qabil itu pekerjaan sehari-harinya adalah sebagai seorang petani. Jadi kurban Qabil saat itu diriwayatkan adalah hasil pertanian miliknya. Hanya saja hasil pertanian yang dipersembahkan Qabil untuk kurban itu adalah hasil yang buruk. Qabil gak memilih untuk mengorbankan hasil tani yang terbaiknya. Sementara Habil, teman-teman, pekerjaannya adalah sebagai seorang peternak. Beda sama Qabil. Habil mempersembahkan kurbannya dengan seekor kambing yang terbaik yang dimilikinya. Jadi intinya, Qabil berkurban dengan hasil tanaman yang buruk, sementara Habil berkurban dengan seekor kambing pilihan yang terbaik. Dari persembahan yang dikeluarkan masing-masing Qabil dan Habil saja kita bisa menilai kan ya, mana yang benar-benar ikhlas atau serius karena Allah dan mana yang tidak. Tentu Habil lah yang tampaknya ikhlas karena berkurban dengan kambing pilihan terbaik miliknya. Bukan Qabil yang berkurban dengan tanaman yang buruk, hasil panen yang buruk. Ini jadi sebuah indikasi bahwa Qabil bukanlah seorang yang bertakwa dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ternyata benar saja, api turun dari langit dan menyambar kambing milik Habil, sementara tanaman persembahan milik Qabil tidak. Artinya kurban Habil diterima, sedangkan Qabil tidak. Apa yang terjadi selanjutnya? Qabil tidak terima sama hasil itu. Dia malah emosi dan iri. Dia malah marah-marah sama Habil. Gak disangka-sangka, Qabil mengambil batu besar dengan kedua tangannya. Dia udah siap-siap mau menyerang Habil. Apakah Habil melawan? Enggak, teman-teman. Habil malah berusaha menenangkan dan mengucapkan kata-kata yang diabadikan Allah dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat ke-28. Lanjutan ayat yang tadi. Yang artinya, sungguh jika engkau, Qabil, menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam. Masya Allah. Qabil yang saat itu sudah terbutakan hatinya oleh rasa dengki dan amarah, tidak bisa mengurungkan niatnya untuk menyakiti Habil. Dia menyerang Habil hingga Habil pun meninggal. Dan kejadian itu menjadi kejadian besar, pembunuhan pertama dalam sejarah umat manusia. Setelah pembunuhan itu, Qabil merasa bingung apa yang harus dia lakukan kepada jasad saudaranya. Lalu diceritakanlah sebagaimana yang terdapat di Quran Surat Al-Ma'idah di ayat ke-30 sampai ke-31. Dijelaskan dalam kitab tafsir Ibnu Katsir salah satunya, beliau mengutip riwayat Syekh As-Sa'adi bahwa ketika Qabil berhasil membunuh Habil, si pembunuh pun kebingungan hendak diapakan saudaranya yang meninggal tersebut. Dia sempat membiarkannya di tempat yang terbuka. Allah lalu berkehendak memperlihatkan dua burung gagak yang sedang bertengkar, sehingga salah satunya terbunuh dan mati. Lalu diperlihatkan gagak tersebut, gagak yang hidup, mengubur gagak yang mati. Dan itu terlihat oleh Qabil. Allah ternyata memang ingin memberikan pelajaran kepada Qabil. Melihat contoh dan pelajaran yang diberikan oleh burung gagak itu, termenunglah Qabil sejenak, lalu berkata pada dirinya sendiri, "Aduhai, celakalah aku. Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini? Lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini." Nah, akhirnya Qabil pun menguburkan mayat saudaranya, yakni Habil, mencontoh ke burung gagak tersebut. Dan itu adalah kisah yang luar biasa penting diceritakan Allah dalam Al-Quran agar kita bisa mengambil pelajaran bahwa Allah menerima kurban dari orang yang bertakwa. Dan ada beberapa pelajaran lagi yang kita bisa ambil dari kisah ini, diantaranya yang pertama, kesolehan itu ternyata tidak ditentukan oleh keturunan. Qabil dan Habil adalah putra Nabi Adam alaihissalam, manusia pertama yang diciptakan Allah. Namun hanya satu dari mereka yang menjadi hamba yang soleh. Ini mengajarkan bahwa kesolehan adalah pilihan dan usaha pribadi, bukan warisan dari orang tua.
Bahkan anak Nabi pun, dalam hal ini adalah Qabil, bisa saja menyimpang jika tidak menjaga iman dan amalnya. Lalu yang kedua, pentingnya kita menjaga keikhlasan dan ketakwaan, karena itu adalah syarat diterimanya amal kita. Allah hanya menerima kurban dari orang yang bertakwa. Habil berkurban dengan ikhlas dan niat yang benar, sedangkan Qabil melakukannya tanpa ketulusan. Nah, ini menunjukkan bahwa amal ibadah itu tidak dinilai dari besar kecilnya atau bentuk luarnya saja, tapi dari niat yang penting. Yang harus kita siapkan adalah ketakwaan. Lalu yang ketiga, ketika ingin berkorban kepada Allah, usahakan berikanlah yang terbaik, sebagaimana Habil mempersembahkan hewan yang terbaik dari hewan ternaknya. Jangan seperti Qabil yang memberikan hasil panen yang buruk. Lalu yang keempat, bahaya iri hati dan dengki. Ini jangan diremehkan. Qabil iri, Qabil dengki karena kurban Habil diterima. Juga sebelumnya dia juga iri terkait perjodohan Iklimah dan Habil, dan seterusnya. Dan inilah yang menjadikan terjadinya pembunuhan. Bahkan jadi pembunuhan pertama dalam sejarah umat manusia. Dan di zaman ini pun betapa banyak kita dengar berita ada terjadi pembunuhan diawali dengan rasa iri, rasa dengki. Sehingga kita semuanya harus menjaga kesabaran, menjaga ketakwaan, menjaga keimanan, dan juga kita harus sadar bahwa Allah itu maha mengetahui, Allah itu maha memutuskan diterima atau tidaknya amal. Allah tahu isi hati setiap orang, maka kita harus fokus terhadap memperbaiki niat, memperbaiki amal kita masing-masing. Memasuki bulan kurban, memasuki bulan haji, dan apapun amal kita, itu harus betul-betul diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dimampukan, dan kisah ini semoga bisa jadi pelajaran yang berharga untuk kita semuanya, menjadikan diri kita benar-benar bertakwa dan menjauhkan diri dari sifat hasud, sifat iri, sifat dengki, ya, sebagaimana contoh tadi kisah Qabil dan Habil. Itu saja yang dapat saya sampaikan di episode kali ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.